Jangan karena kita sudah punya follower Banyak. kita merasa udah mereka tidak usah di pre-show, terlalu di pre-show, harus menang, harus ini. Yang penting bagaimana cara dia bermain. Bagaimana cara Mental dia bermain, dia terbentuk. mentalnya terbentuk, kualitas. Cuma satu yang saya mau bilang nih. Benar tidak umur kamu 55? Oke teman-teman, gaskan dia, ketemu lagi bersama saya di channel Cap Hamka. Kali ini kalian sudah tahu saya bersama salah satu legenda ataupun salah satu pemain yang menurut saya umur adalah angka. Dia adalah Papa Zu. Bagaimana kabar Papa? Baik. Kalau saya panggil dia ini Opa Zu, karena waktu saya main saya masih kecil, dia sudah bapak-bapak. Papa, ini salah satu pemain yang menurut saya kamu masih bisa menjaga kondisi tubuh kamu dengan usia yang kita bisa tahu tidak muda lagi, tapi kamu bisa membawa tim promosi Liga 1, terus kamu bawa kemarin Bayangkara ya, kamu main di Liga 1 putaran kedua, kamu bisa cetak 6 gol. Apa rahasianya Papa? Ya sebenarnya itu mungkin tidak mudah ya, tidak mudah karena kita saya sendiri tahu usiaku tidak kayak dulu lagi. Jadi aku jaga kondisi saya, Cara jaga kondisi saya itu dari pola makan, pola hidup. Jadi latihan rutin ya. Saya tahu diri aku sendiri bagaimana saya harus nambah apa yang kekurangan saya apa, harus tahu. Nah, kalau latihan dengan tim ketika liga jalan tidak seberat pas kita tidak sama tim. Ya, kita tidak sama tim karena tim itu lebih fokus ke taktik. Pas ada liga lebih fokus ke taktik. Nah, jadi saya harus latihan ekstra, membentukkan badan, semua makanannya harus jaga. Ya, kita tahulah umur segini betul. Udah rawan cedera, gampang. Betul. Ya, makanya saya lebih fokus merawat diri. Nah, ketika saya merasa diri sudah siap, ya saya bisa menampilkan permainan terbaik. Ya benar, dan bersaing dengan anak muda. Apakah itu memang pola hidup setelah kamu menjadi pemain profesional atau memang kultur budaya kamu dari negara luar? Sebenarnya udah kultur budaya, tapi ketika kita jadi juga pemain profesional lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi karena kita sudah dapat duit, kan? Dari situ kita dapat duit, itu jadi kerja kita, ya berarti harus benar-benar rawat aset yang kita punya. Betul. Wih, hebat Uncle Zu. Kita bisa tahu nih Uncle Zu sudah dari 2006 masuk ke Indonesia. Main di PSPS pertama kan? Main di PSPS 2007. Saya masuk ke Indonesia 2006, akhir tahun. Akhir tahun. Tapi tim pertamanya PSPS. Itu kamu seleksi dulu atau? Ya, saya ditawarin ya. Ada salah satu agen pas saya mau balik karena saya memang waktu datang ke sini datang untuk PES Kota Tangerang. Nah, jadi saya ditawarin mantan pemain PES Kota waktu itu, almarhum Len Lulu. Ya, jadi dia mau duet dengan saya. Tim dia butuh striker. Nah, dia nawarin. Kebetulan saya masuk skema pelatih. Ketika datang sini, Len Lolo punya masalah dengan tim. Dia pindah ke Sriwijaya. Nah, jadi karena pindah ke Sriwijaya, hubungan itu terputus. Dia putus. Karena melalui dia yang ngajak kamu, benar. Terus ketika saya mau pulang balik Kamerun, saya telepon hubungin tiba-tiba ada agen atau langsung klub? Agen. Saya ini. Saya
mau nggak coba di PSPS tim Liga 2. Aku bilang ya. Oh itu Liga 2? Ya waktu itu saya rasa divisi 1 ya. Divisi 1 dulu, divisi 1 karena di Liga 1 divisi utama. Utama ya, divisi 1 dulu. Oh, PSPS pas di bawah itu berarti ya? Pas di bawah. Divisi 1, saya ke sana, seleksi, diterima. Langsung kamu bawa naik? Ya, langsung naik ke divisi utama. Nah, ketika naik ke divisi utama, ada satu divisi lagi yang jadi Superliga kalau nggak salah. Oh enggak, berarti divisi 3 Papa? Divisi 2? PSPS berarti divisi 2? Waktu itu divisi 1. Kamu bawa naik kan divisi utama. Divisi utama, tapi divisi utama berubah jadi Liga Super. Liga ya, Super. Benar-benar. Nah. Bukan naik lagi, cuma namanya berubah. Karena sudah Super League, ya kan? Bukan lagi kayak bagi 2 wilayah. Jadi kami jadi divisi utama. Jadi ke divisi utama ada Liga Super. Betul. Berarti harus naik lagi. Naik 2 kali. Oh ya? Ya. Naik 2 kali. Oh, karena ada aturan yang itu hari sempat ada aturan mungkin ya? Ada waktu itu lagi main Liga 1. Liga Super, divisi 1. Divisi 1. Kan di atas divisi utama. Divisi utama. Nah, divisi utama itu jadi yang mau lolos Liga Super itu ada 8 tim kan? Ya. Kalau nggak salah dari wilayah barat sama wilayah timur. Ya, benar. Oh, oke. Ya, sempat ya. Karena jadi, mau pakai berapa tim itu ya? Jadi ada Liga Super, ada divisi utama. Betul. Nah, kami naik ke divisi utama. Baru naik ke Liga Super. Betul. Wah, sampai kamu jadi WNI di tahun berapa, Papa? 2017. Lama juga berarti ya? Ya, lama. Menunggu ya. Padahal istri kamu juga orang... Soalnya waktu itu kan saya ikutin peraturan sesuai undang-undang. 5 tahun? 5 tahun berturut-turut dapat kitas. Ya, jadi karena undang-undang memfasilitasikan itu 3 bulan pakai kitab saya ajukan warga negara. Habis berapa lama itu kamu menunggu mengajukan itu, Bapak? 6 bulan saya dapat. Di tahun 2006. Jadi saya mulai 2017 Januari, saya dapat Juni. Oh, oke. Ya. Itu keinginan kamu sendiri ya? Ya, keinginan saya sendiri. Mantap. Dan memang kamu sudah cinta yang namanya Indonesia, apalagi Pekanbaru kan? Ya, sudah budayanya sudah cocok dengan saya. Saya lihat lingkungannya semua oke. Ya, kenapa harus mikir ulang dari nol lagi? Karena menurut saya kalau balik lagi ke kamu itu ulang dari nol. Karena dari 2006 saya masuk sini ya 17 sudah 10 tahun kan. Ya, apalagi sekarang sudah berapa tahun kamu di Indonesia. Keluarga semua di Pekanbaru ya? Iya. Sampai kamu punya klub lah Liga 3 kan? Iya, Liga 3. Saking cintanya ingin mengangkat Pekanbaru lagi. Saya selalu lihat story kamu, PSPS kamu dukung supaya naik ya. Benar. Karena apa yang saya jadi sekarang ini, nama saya yang bisa kemana-mana di Indonesia itu karena PSPS itu ya? PSPS itu. Benar. PSPS itu ya. Jadi saya namanya berterima kasih. Saya berterima kasih dengan tim itu, kota itu, masyarakat di situ. Nah, dengan prestasi yang kamu sudah dapat dengan usia yang tidak muda lagi, Papa, setiap tim yang kamu bela, ada ndak striker itu yang meminta khusus kamu belajar, ajarkan saya ini? Karena kita jujur Indonesia kekurangan kepercayaan untuk menjadi seorang striker lokal kan? Ya, benar. Ada beberapa anak muda saya lihat sangat berbakat, tapi karena mereka tidak fokus dengan kerjaan mereka. Jadi ya walaupun namanya kita punya talenta, tapi kalau kita nggak menghargai talenta itu hilang begitu saja. Karena apa? Karena walaupun kita punya talenta, yang kerja keras banyak ada. Banyak orang yang kerja keras untuk lebih dari dia. Lebih dari kamu. Tapi kamu punya talenta, kamu nggak kerja keras, ya percuma. Mending talenta kerja keras tambah jadi ya. Ya, tambah jadi. Kenapa? Karena talenta itu
Nggak dilatih, memang datang dari ya, Tuhan. Datang dari Tuhan, tapi ya harus kerja keras untuk menjaga itu. Betul. Orang yang tidak punya talenta, tapi kalau kerja keras bisa jadi. Bisa jadi. Tapi ada pemain yang minta nasihat kamu cara menjadi striker yang bagus. Ya, dengan atau cuma diam saja pemain. Kalau saya jujur, saya jujur, ada pemain asing yang dulu main sama saya, dia bagus, saya minta arahan. Ya, bagaimana caranya belajar. Ada, kalau itu ada. Okay. Ada beberapa anak, jangan cuma striker. Ada banyak anak muda, terutama kemarin ya, kita mau kemarin di Bayangkara. Saya sering panggil satu persatu. Saya bilang, kamu punya bakat. Tapi kekurangan kamu ini, kelebihan kamu ini. Okay. Jadi kamu coba lebih fokus kerja seperti ini, karena kamu sudah punya ini. Betul. Jadi ya banyak masukan yang saya suka kasih ke anak muda. Banyak masukan ya. Kalau kita lihat sini di Indonesia ya, saya ngomong global seluruhnya. Kalau bakat, banyak bakat. Indonesia bisa jadi punya timnas yang bagus. Yang berprestasi. Coba kita lihat, Indonesia banyak orang, penduduknya berapa banyak? 200 lebih juta ya. Masa tidak bisa ketemu 20 orang ya. 20 orang di situ. Itu kenapa? Karena di Indonesia, kalau nama kita sudah keluar sedikit aja, kita merasa lupa diri. Kita lupa diri. Itu yang kamu lihat ya? Itu yang saya lihat. Dan sosmed sekarang bikin banyak hilang arah. Banyak hilang arah karena ya dunia sekarang kan dunia digital. Ya kita tidak bisa salahkan. Tapi kita harus tahu main sosmed itu ada waktunya dan cara mainnya seperti apa. Jangan karena kita sudah punya follower banyak kita merasa kita sudah jadi. Enggak. Kita bisa lihat banyak pemain Indonesia followernya lebih banyak daripada pemain profesional di luar, bintang-bintang di luar. Tapi mereka tidak punya apa-apa dari pemain itu. Coba kita lihat pemain Inggris, ada pemain yang main Liga Inggris, follower yang nggak sampai 50. Yang lokalnya ya, yang belum punya nama kan. Betul. Tapi di sini baru muncul sudah boom. Ya itu yang banyak selalu kita bilang. Ya. Sebisa mungkin lah, sebaik mungkin menggunakan media sosial. Apalagi banyak faktor yang mendukung itu. Kalau saya bilang banyak faktor. Contoh, kalau di luar negeri, tim U23, U23 ke bawah, main, jarang ada penonton. Ada penonton, ada, tapi mungkin tidak sepenuhnya keluarga atau teman-teman yang datang. Kenapa? Karena di luar situ mereka tidak minta apa-apa sama mereka, kecuali masuk profesional, tim utama, tim A ya, baru ditunduk harus menang. Kalau Liga U23 menang, harus menang ya. Tidak ada faktornya ke tingkat ya posisi. Ya posisi tidak ada. Jadi ya menurut saya lebih bagus mereka tidak usah terlalu di-pressure, harus menang, harus ini. Yang penting bagaimana cara dia bermain, bagaimana cara mental dia terbentuk, mentalnya terbentuk, kualitas, meningkatkan kualitas untuk membantu ke seniornya nanti. Di sini untuk U16 main, lapangan full, ya mungkin keluar sini sana. Mungkin juga kita nggak bisa salahkan supporter karena begini Bapak, antusias sepak bola di Indonesia itu ngeri kan, kamu tahu kan. Jadi haus akan kemenangan. Nah, cuman juga yang kamu bilang jangan terlalu depres ketika gagal. Karena di usia dini itu
untuk membangun karakter mereka, cara bermain seperti kamu bilang strategi untuk ke seniornya udah matang, fair play. Mereka gimana? Harus itu yang harus kita fokuskan dari bawah. Betul. Kita fokus dari bawah, mental. Betul. Fair play. Betul. Gimana biar tidak terjadi ke liga. Betul. Kan yang main liga kebesokan kan anak-anak mereka ini semua. Ya, mereka ini. Jadi ya harus membangunkan mental yang kuat, fair play yang sangat sportif. Betul. Jangan tema sendiri ditendang, dipawasit. Wasit di ini, kan? Wasit di ini. Betul. Itu yang harus. Betul. Nah, pemain juga jangan juga memperlihatkan sesuatu yang bisa masyarakat atau supporter nih menyerang dia kan, belum apa-apa sudah kayak kamu bilang, kayak usia dini ketika jelek pressure-nya kenceng kan, tapi ketika bagus dipuji. Nah, pemain ini kadang lupa kan. Akhirnya pas sudah lupa dia buat sesuatu diserang lagi jatuh lagi. Itu yang saya selalu bilang. Kenapa Korea ketika Evan Dimas menang 3-2 lawan Korea yang dia kalahkan? Saya bilang 2-3 tahun berikutnya pasti babak belur. Betul, 4-0 setelah itu. Dan pemainnya kemana semua? Yang Korea? Liga Inggris, Liga Jerman. Karena pas dia kalah lawan Indonesia, mungkin tidak sebesar kita pressure-nya. Kita nggak tahu kan. Dan saya rasa ketika main sama Indonesia, euforianya tidak setinggi euforianya di Indonesia. Betul. Aku yakin di Korea itu nggak masalah ya, kalah, diserang dikit mungkin dikritik. Nggak ada pun yang nonton. Itu nggak ada pun yang nonton, saya rasa itu. Karena memang budaya luar itu seperti itu. Kalau itu anak itu ya cuma membangun pondasinya untuk jadi ke senior. Itu jadi ke senior. Itu tujuannya. Dan akhirnya terbukti beberapa tahun kemudian yang dia lawan lagi itu kan menang. 3-4-0. Coba misalnya PSSI atau pokoknya PSSI kalau misalnya ada U17, U16, U17 atau apa main, nggak usah di live kan lah ya. Nggak usah, kasih main ke lapangan Senayan di situ. Oke. Di luar, di luar lapangan kayak gitu untuk buat anak seperti itu. Karena contoh kayak kita mungkin stadion yang utama ini, ini kan pengen kita masuk. Bagaimana caranya kita masuk itu jangan gampang kan? Jangan gampangan. Jadi mereka punya motivasi saya pengen main di. Saya pengen main di situ. Saya pengen main di situ. Kalau bisa main di situ dengan baju timnas, bangga. Tapi dia harus. Jangan dia sudah 16 tahun sudah main di situ dan rame. Betul. Jauh udah puas lah. Aku udah pernah main dengan penonton segini. Apalagi. Contoh lah, jangan hanya timnas, kita di klub. Mungkin kamu waktu pertama kecil di Kamerun, klub apa di Kamerun ada? Yang di daerah kamu? Ada Sintra. Yang kamu mau main? Yang saya mau main Coton Sport de Gawa. Namanya Coton Sport Gawa. Dan itu saya dapat main itu pas banget ketika saya main di tim itu. Bangganya minta ampun. Tapi sebelum main di sini kamu mainnya di sini. Iya kan? Di juniornya, di apanya, benar-benar itu Pak. Jadi punya keinginan, saya mau main di klub saya ini yang saya suka. Ternyata dari awal kejadian. Benar-benar. Ya mudah-mudahan didengar sama PSSI masukan yang bagus ya kan. Dan juga masyarakat supporter kita juga sudah mulai dewasa, pinter semua. Karena kalau misalnya PSSI, misalnya kan marketing, sekarang marketing itu tinggi di sepak bola. Mungkin kalau PSSI mikir timnas U23 akan main di Indonesia lawan misalnya Malaysia. Orang sudah mikir marketing, pasti banyak yang akan datang. Nah, terus ya oke, kita dapat uangnya, tapi apakah yang anak-anak prestasinya kita dapat? Enggak. Tapi kalau menurut saya tidak usah kita memikirkan marketing dengan anak usia segitu. Kita mikir membangunkan
prestasi mereka untuk membantu ke senior. Senior. Walaupun kita cari lapangan yang mereka main tidak dapat nonton, Betul. kecuali keluarga. Betul. Bisa. Mereka juga main di situ. Betul. Jadi motivasi mereka akan ada untuk main di stadion utama itu. Ke stadion utama. Betul. Seperti itu kalau di luar, karena bisa kita lihat aja di luar situ, mau cek U23 Prancis main lawan ini. Lapangannya yang kosong. biasa ya, kosong. Yang biasa, kadang-kadang lapangan di pinggir jalan. Ada mobil yang lewat. Bisa cek. Contoh kita lawan Atletico ya. Dia timnas dulu ada Suarez yang dikasih turun ke junior dia Barcelona ya. Iya, Barcelona. Main di pinggir tempat latihan mungkin dia kan. Iya. Benar-benar. Itu. Karena mereka tujuan mereka bukan di sini tapi pengen main di utama stadion Nou Camp itu. Benar. Gila. Wah. Ini masukan yang bagus sekali dari salah satu senior kita, Uncle Zu. Nah, Uncle Zu apakah ada berpikir ingin pensiun? Kalau masalah pensiun pasti akan ada. Tapi untuk sekarang saya masih menikmati, masih bisa soalnya kan, karena masih sanggup. Ya kalau ditanya kapan harus akan pensiun itu pasti. Itu pasti bisa besok, bisa lusa atau satu pasti akan ada. Nah tapi sampai sekarang Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan. Ya saya menikmati waktunya dan ketika waktu pensiun akan datang pasti sudah puas kita ya. Betul. Wakil berarti Uncle Su masih bisa bermain, entah ini satu tim sama saya atau beda tim, kita lihat nanti guys sampai kaki saya sembuh. Aja. Wah seru ngomong sama Uncle Su ini guys. Nah, ada berapa tawaran ini? Apalagi Uncle Su ini kan habis bawa tim Dewa naik Liga 1 terus ke Bayangkara cetak gol lagi, berarti kan tim banyak melihat nih. Ada beberapa tim yang sudah menawar. Kalau beberapa tim ada beberapa tim yang sudah hubungin saya. Kalau mau sebut mungkin tiga lah ya. 3-4 ada. Liga 1? Liga 1 ada 2. Okay. Kalau Liga 1 ada 2. Kebanyakan kalau Liga 1 sudah sejauhnya ada 2. Okay. Nah, tapi ada yang sudah juga Liga 2 meminta telepon saya dari teman-teman tapi belum hubungin saya. Terus kalau Liga 2 ada 4. Sejauhnya sudah ada 4 dan dengar-dengar ada juga dari agen saya ada yang minta, yang tanya pasukan Aga. Betul. Tapi mereka belum hubungin, cuma tanya pasukan Aga. Ya tapi ya kan kita nggak tahu, masih panjang waktunya, dan saya yakin sebelum atau setelah Lebaran ini ya namanya sepak bola ya, kita nggak tahu arah saya nanti kemana. Ya tapi aku akan pilih yang terbaik buat saya. Mantap, Uncle Su, sukses pokoknya. Dan harus diingat teman-teman, usia hanyalah angka. Tapi kalau kita ada kemauan dengan usia kita tidak muda, kita pasti bisa. Pasti. Contoh, saya di Rans ada Gonzales. Saya di Dewa ada kamu. Saya. Siapa lagi situ? Dewa ada cuma saya. Kamu ya? Ya cuma saya. Terus di Persis ada Beto, Fabiano. Itu Fabiano. Tiga-tiganya kita bisa angkat ke Liga 1. Jadi umur bukan hanya angka, tapi bagaimana etos kerja dan menjaga badannya, diri sendiri biar selalu fit. Jadi kalau mau kontrak pemain bukan muda lagi, jangan tanggung-tanggung. Jangan terlalu banyak pikir, langsung saja. Karena punya prestasi semua. Oke, Bapak Su, terima kasih atas obrolannya. Oke, makasih. Cuma satu yang saya mau bilang nih. Benar tidak umur kamu 55? Saya 42. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya. Gaskan dia.